Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seorang dokter pasti dapat mengetahui penyakit pasiennya, sebab seorang dokter bergelut dan mampu mendeteksi penyakit dalam diri seorang pasien. Itu tugasnya sehari-hari. Ia bergaul dengan penyakit. Atau orang yang mengenal orang tua kita adalah kita anak-anaknya, dan yang mengenal anak-anaknya adalah orang tuanya. Karena kita hidup bersama orang tua kita, tinggal bersamanya
Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sabda Allah hari ini berkisah tentang Yesus yang menyatakan diri kepada murid-muridnya bahwa dia diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia. Yesus menyatakan dirinya, siapa sesungguhnya dirinya itu. Yesus memulai dengan bertanya pertama-tama kepada murid-muridnya dengan berkata, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Pertanyaan Yesus tersebut dijawab oleh murid-muridnya dengan bermacam-macam jawaban, seperti Yohanes Pembaptis, Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Setelah mendengar jawaban para muridnya, Yesus bertanya lagi dengan pertanyaan yang lebih mendalam dan berkata, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Pertanyaan Yesus ini dijawab tegas oleh Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Mendengar jawaban Petrus tersebut, Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita petik dari sabda Allah hari ini? Bila kita melihat lebih dalam lagi sabda Allah hari ini, Allah ingin kita untuk kembali melihat diri kita dan bercermin kembali pada diri kita. Pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya bukanlah semata-mata hanya teruntuk murid-muridnya saja, melainkan juga kepada kita semua orang yang beriman kepadanya. Yesus juga bertanya kepada kita, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Coba kita merenungkan bersama. Kita menyebutkan diri bahwa kita sebagai orang yang beriman, dan tentunya dari segi waktu kita pasti beriman dengan waktu yang berbeda. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, dan mungkin ada yang sudah 25 tahun atau lebih. Yang menjadi pertanyaannya, sungguhkah saya mengenal dan tahu apa yang telah saya imani? Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Yesus bertanya kepada kita semua, "Siapakah aku ini?" Mari kita kembali merenungkan jawaban kita dan memeriksa kembali jawaban kita, sebab jawaban kita juga menjadi penentu dan gambaran cara kita beriman. Serupa halnya dengan jawaban Petrus kepada Yesus, dan jawaban Petrus menunjukkan bahwa Petrus sungguh-sungguh sanggup mendengar bisikan Bapa dan hidup bersama Yesus, tinggal bersama Yesus menentukan jawaban Petrus. Saudara-saudariku yang terkasih, sanggupkah kita mendengarkan bisikan Bapa kepada kita? Maukah kita tinggal dan hidup bersama dengan Dia? Allah yang Maha Rahim, sumber segala kebaikan, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan dan cintamu kepada kami. Kami mohon, bantulah kami untuk lebih serius mengenal Engkau, agar kami sungguh-sungguh mengenal Engkau lewat hati kami, lewat hidup kami bersama Engkau, mau tinggal bersamamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria
menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu, Yesus menjadi manusia. Oh Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.